hebat semua, khususnya kelas 7 SMP, tentunya kalian mempunyai tugas bahasa Indonesia hari ini. Agar kalian lebih paham lagi tentang materi pelajaran bahasa Indonesia yang telah Bapak Ibu guru kalian berikan, ayo kita kupas tuntas kembali agar kalian lebih pintar. Kali ini Bapak Adi akan mengajak kalian belajar bersama dengan siswa-siswi Bapak. Materi kali ini dari buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 7 bab 2, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Belajar bahasa Indonesia, semangat. Jangan lupa subscribe dan tidak ngantuk tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Selamat ketemu kembali di materi ajar pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2024 ya. Anak-anak hebat semua, pada materi pertama atau bab satu atau bahan ajar pertama kita sudah membahas tentang teks deskripsi ya. Jadi untuk materi ajar kali ini Bapak akan masuk ke bab 2 ya. Oke, bab 2 ini berkelana di dunia imajinasi. Ya, apa-apa saja yang akan kita pelajari di dalam materi bab 2 ini. Baik anak-anak hebat semua, di bab 2 berkelana di dunia imajinasi ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah peserta didik mampu memahami dan menyimpulkan informasi teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan puisi rakyat ya. Kemudian ada kata kunci di modul ajar yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, larik, sampiran, rima, cerita fantasi, tema, alur, tokoh, latar, pesan cerita, klimaks, resolusi, protagonis, dan antagonis. Ya, ini adalah kata kunci karena tujuan akhir dari pembelajaran nanti yang akan kamu capai, kamu harus mampu memahami pengertian-pengertian yang telah Bapak sebutkan tadi. Paham? Oke, baik anak-anak hebat. Kalau begitu kalian buka buku pelajarannya. Ya, di bab 2 halaman 37. Baik anak-anak hebat, agar belajar kita semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking bahasa Indonesia. Ice breaking bahasa Indonesia. Ya, bagus. Ya, siapa yang mau membaca halaman 37? Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, silakan ulang kembali ya bacanya supaya lebih jelas yang lain. Berkelana di dunia imajinasi. 1. Apakah puisi rakyat itu? 2. Apakah ciri dan elemen puisi rakyat? 3. Apakah cerita fantasi? 4. Apa saja ciri dan elemennya? 5. Bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik? Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengulangi dan menyimak keindahan kata-kata dalam puisi dan cerita fantasi tentang sosok-sosok pemberani. Kalian juga akan mempelajari dan mendiskusikan elemen dan gaya bahasa dalam puisi dan cerita fantasi agar kalian dapat menyajikannya dengan baik dan menarik. Terus halaman 38. Apakah kalian suka membaca karya fiksi seperti puisi? Siapa saja penulis dan penyair Indonesia kesukaan kalian? Apakah seperti Djoko Damono, Haan Mansyur, atau yang lain? Membaca karya sastra memperluas wawasan kalian tentang budaya Indonesia.
kita pun memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat dan puisi rakyat. Masyarakat Indonesia telah mengenal puisi sejak lama. Genre puisi lama ini disebut juga sebagai puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan sastra yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Seperti apakah puisi rakyat itu? Bagaimana cara menyusunnya? Ayo kita pelajari bersama pada bab ini. Ya, tepuk tangan buat Nesya. Halo, selamat pagi. Coba iya-iyanya coba belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia biar tidak lelah. Ya, belajar bahasa Indonesia semangat tidak ngantuk katanya. Siapa namanya? Akbar. Akbar dia ya, kemungkinan tadi malam dia nonton bola ya. Bola kaki apa bola kasti? Bola kaki. Aduh, jangan diulang lagi ya Bar ya, supaya tidak ngantuk. Tuh. Kok ada yang nangis? Oh enggak, kirain bapak nangis dia. Ternyata enggak. Baik anak-anak hebat, kita buka bukunya, bahan ajar kita. Agar belajar kita semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking bahasa Indonesia. Ice breaking bahasa Indonesia. Ya, bagus. Ya, siapa yang mau membaca halaman 37? Baik, karena hebat tadi Maisha telah membaca berkelana di dunia imajinasi di halaman 37, bahwasanya untuk hal yang perlu kalian perhatikan adalah di situ ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang memotivasi kamu agar kamu itu giat untuk mencari arti-arti yang di dalam pertanyaan tersebut. Kalau tadi dibaca, selain pertanyaan pemantik, di situ juga ada sebuah karya fiksi ya. Ada karya fiksi di halaman 38, nama tokoh ya, yaitu tentang Supardi Djoko Darmono, An Mansur atau yang lain. Nah, ini adalah seorang tokoh karya sastra ya. Mereka ini adalah sering membuat sebuah karya sastra berupa fiksi, puisi dan lain sebagainya. Nanti dalam materi ini juga kita akan mempelajari siapa sih mencari tahu tokoh tersebut. Baik anak hebat, tadi kalian sudah membaca ya, kemudian di dalam tujuan pembelajaran ada kata kunci, di mana kata kunci itu adalah kata yang penting untuk kamu ingat, untuk kamu pahami, karena ini merupakan bentuk-bentuk pertanyaan yang harus kamu kuasai. Karena kamu sudah memahami kata kunci ini, maka kamu dikatakan kamu orang yang berhasil dalam belajar. Kemudian selain kata kunci ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu ada 4. Apakah puisi rakyat itu? Apakah ciri dan elemen puisi rakyat? Apakah cerita fantasi? Apa saja ciri dan elemennya? Bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi? Oke, baik anak-anak hebat. Bapak mau tanya, siapa yang mampu menjawab pertanyaan pemantik nomor 1? Ya Pak, puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Ya, bagus. Tangan.
Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa yang mampu menjawab pertanyaan nomor 2? Ayo. Saya Pak, Ya, silakan. apakah ciri-ciri dan elemen puisi rakyat? Pengarang puisi rakyat biasanya tak dikenal namanya, disampaikan lewat mulut ke mulut atau disebut sastra lisan. Elemennya adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan juga baris. Ya, tepuk tangan buat mereka. Kemudian untuk pertanyaan pemantik nomor 3, siapa yang mampu menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. cerita fantasi adalah cerita imajinatif atau khayalan yang mencerminkan sebuah rangkaian peristiwa dari satu cerita dihubungkan dengan peristiwa yang lain. Ya, bagus. Tepuk tangan. Dan sekarang pertanyaan pemantik nomor 4, siapa yang mampu menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Apa saja ciri dan elemennya? Ciri-ciri: adanya kejadian keajaiban, misteri, dan keanehan. Kedua, adanya ide cerita yang terbuka. Ketiga, menggunakan berbagai macam latar cerita atau lintas ruang dan waktu. Adanya tokoh unik, memiliki sifat fiktif. Elemen: judul dan tema, tokoh, gaya bahasa, alur cerita, latar cerita, dan sudut pandang. Ya, bagus sekali. Tani Umi Kulsum yang telah menjawab dengan baik. Pertanyaan pemantik dari nomor 4 dan pertanyaan pemantik yang terakhir, siapa yang mampu menjawab? Ya. Oh, ternyata di belakangnya Hani. Pak. Ya, silakan jawab. Siapa namanya? Sapani. Ya, silakan Sapani jawab. Bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik, yaitu dengan cara menentukan tema cerita dan menggunakan kata-kata dan jalan cerita yang menarik dan juga mendeskripsikan suatu tokohnya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ayo, ada yang tidur. Siapa tuh tidur? Aduh, kamu makanya jangan suka bergadang. Begadang merugikan loh. Kamu orang bukan? Ya, kamu orang jangan suka begadang. Karena kalau begadang pasti jadi ngantuk. Iya, belajarnya jadi ngantuk. Ya. Baik, sekarang kita refleksi pembelajaran hasil dari belajar ini. Apa sih yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Ayo, siapa lagi yang mau mengajukan refleksi? Saya Pak, Ya, Akbar, silakan. saya mengikuti bahasa Indonesia, saya menjadi pintar. Ya, ternyata Akbar belajar bahasa Indonesia jadi pintar. Tepuk tangan buat Akbar. Setelah saya mengikuti pelajaran Pak Jumadi bahasa Indonesia, saya cukup senang dan bahagia, dan saya juga happy sekali dengan teman-teman saya, ceria dan bahagia. Makasih Pak Jumadi. Ya, bagus sekali. Ya, setelah melakukan pembelajaran katanya dia menjadi senang. Di sini senang, sangat senang, mana hatiku tenang. Di sini senang. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang berkelana di dunia imajinasi. Untuk berhasil dalam pembelajaran ini, kamu harus paham kata kunci dan pertanyaan pemantik. Baik, kita tutup pembelajaran kita pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.